Perjalanan hidup Syekh Siti Jenar menuntut ilmu. Dalam dokumen kuno yang belum lama ini ditemukan, terdapat nama yang begitu menarik perhatian untuk diulas. Beliau adalah Syekh Lemah Abang. Asal-usul beliau tidak terlalu jelas dijelaskan. Namun, beliau berasal dari jajaran Wali Songo. Asal-usul Syekh Siti Jenar bernama Syekh Abdul Jalil atau Syekh Jabaranta adalah Syekh Datuk Soleh atau Ali Hasan atau Syekh Abdul Jalil yang berasal dari Cirebon serta memiliki ayah bernama Resi Bungsu. Syekh Siti Jenar dikenal dengan adanya penyebar bid'ah dan sesat. Julukan wali pada Syekh Siti Jenar ada yang meyakini bahwa termasuk dalam wali ke-10. Kekurangannya secara gamblang diutarakan bahwa Syekh Siti Jenar juga termasuk dalam wali yang meninggalkan salat, puasa Ramadan, haji, serta ibadah-ibadah wajib lainnya. Syekh Siti Jenar bukanlah tokoh fiksi. Ada dua pendapat tentang keberadaan makam Syekh Siti Jenar, pendapat pertama di Desa Balong, dan pendapat kedua di Masjid Agung Demak. Syekh Siti Jenar dilahirkan di Cirebon pada tahun 829 Hijriah. Nasabnya bersambung ke Rasulullah dari jalur Imam Husain As-Syahid yang berasal dari keturunan Sayyid Fatimah Az-Zahra. Adanya hubungan darah yang kental yang memiliki hubungan khusus dengan kakek keempatnya yaitu Syekh Abdul Malik Asmad Khan yang merupakan raja kedua dari kerajaan Nazarab, India Lama. Yang mana, ia dikenal sebagai ulama penyebar agama Islam dan memiliki anak yang bernama Syekh Abdullah Khan yang menjadi mursyid tarekat Syatariyah. Perkembangan pesat dalam diri Syekh Siti Jenar. Syekh Satuk Soleh dan istrinya pindah ke Cirebon. Dalam perjalanan laut selama beberapa minggu, tiba bersama istrinya di Cirebon pada tahun 1425 Masehi. Yakni ketika Syekh Siti Jenar masih di dalam kandungan ibunya yang berusia sekitar 3 bulan. Dalam kehidupannya kedua orang tua Syekh Siti Jenar berdagang sambil menyebarkan agama Islam kepada masyarakat yang masih mayoritas agama Hindu dan Buddha. Kurang lebih setahun bertempat tinggal di Cirebon, Syekh Datu Soleh wafat pada tahun 1426 ketika Syekh Siti Jenar lahir sekitar usia 2 bulan selain ibunya. Syekh Siti Jenar diasuh oleh Ki Danusela dan Pangeran Walangsungsang. Tumbuh di lingkungan pesantren yang banyak belajar ilmu-ilmu Al-Quran seperti tajwid, ilmu tafsir, ilmu nasik dan mansuk, dan lain sebagainya. Syekh Siti Jenar berhasil menghafal Al-Quran saat berusia 8 tahun. Ia juga belajar ilmu-ilmu keagamaan di antaranya nahwu, saraf, usyul fiqh, mantik, hadits, mustalah hadits, dan lain sebagainya. Sekitar tahun 1446 Masehi, setelah menimba ilmu-ilmu agama di pesantren Giri Amparan Jati, Syekh Siti Jenar bertekad untuk keluar dari pesantren dan mulai berniat mendalami ilmu sufi. Samsi Tawaratah membimbing Syekh Siti Jenar secara langsung dalam melakukan tirakat berpuasa dan menyepi atau bersemedi. Mengajarkan cara mengosongkan diri dan menyatukan diri dengan alam sekitar yang hidup berdampingan dengan manusia. Semenjak itulah, Syekh Siti Jenar melihat bayang-bayang aneh di dalam mimpinya. Sampai ia berkembang pesat dalam belajar tarekat. Adanya pengalaman bersama Arya Damar yang memberikan kesan bagi Syekh Siti Jenar yang membuatnya terdorong dan semakin terdorong untuk menemukan Allah.